wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 7 subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5 dan 6. Kita awali nak ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan pokok paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat keberagaman di rumah. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan contoh cara menyikapi keberagaman di rumah. Yang keempat, siswa dapat menentukan volume benda dengan satuan tidak baku. Quran Surah An-Nahl ayat ke-10 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dari terjemah Quran Surah An-Nahl, kita dapat menyebutkan tentang beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah yang subur, dari air yang turun dari langit, serta bagaimana hewan-hewan ternak memperoleh manfaat dari berbagai tumbuhan tersebut. Kita lanjut nak ya, muatan bahasa Indonesia di halaman 18. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh makanan baru yang dihasilkan dari tumbuhan adalah nata de coco, yang merupakan hasil dari olahan air kelapa. Contoh makanan baru yang dihasilkan dari hewan adalah keju. Keju merupakan hasil olahan susu sapi. Teknologi pangan akan berkembang segala jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Selanjutnya, bahasa Indonesia di halaman 22. Menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita sudah menentukan kalimat utama dan pokok pikiran dari teks yang berjudul teknologi pangan. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, kita dapat menyusun gagasan pokok atau ide pokok dari teks. Kita juga dapat menyusun ringkasan dari teks yang telah kita baca. Selanjutnya, kalian perhatikan ya nak. Kemarin di pembelajaran hari Jumat, kalian sudah tahu teks tentang teknologi pangan yang di halaman 16. Coba diperhatikan, kita akan membuat susunan para gagasan pokok dari teks tersebut. Kalimat utama paragraf pertama, yang pertama, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi gagasannya adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya, kalimat paragraf utama kedua, mohon maaf ada kesalahan ketikan kalimat utama paragraf kedua, produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Gagasan pokok paragraf kedua yaitu produk pertanian dan perkebunan. Sudah paham soleh dan solehah? Selanjutnya, PPKN, manfaat keberagaman di rumah. Bisa dibuka bukunya, halaman 18. Tidak hanya perbedaan kegemaran ataupun makanan kesukaan di dalam keluarga, juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat.
Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Misalnya karena perbedaan makanan kesukaan di rumah, ibu membuat beragam masakan. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Contohnya, berkata lemah lembut kepada keluarga yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua, adanya keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup rukun dalam keluarga yang harmonis. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya kerjasama ketika membersihkan rumah. Dengan bekerja sama, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai. Menyikapi keberagaman di rumah. Masih PKN ya nak? Bisa dibuka bukunya halaman 25. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi, toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Sebagai contoh, kakak yang mahir dalam pelajaran matematika dapat mengajari adik berhitung. Contoh lain, ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik. Anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Kita lanjut ya nak. Matematika di halaman 20. Menentukan satuan tidak baku untuk volume benda. Ibu membeli 3 botol kecil kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap ternyata semua kecap tersebut tetap memenuhi botol besar. Dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan tidak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Perhatikan contoh sebagai berikut. Di gambar buku dan di pembelajaran ini, gayung ada 8 gayung dapat memenuhi 1 ember besar. Jadi satuan volume yang digunakan adalah gayung. Satuan volume yang digunakan adalah gelas. Ada berapa gelasnya? Ada 10. Dapat memenuhi 1 panci besar. Paham anak-anak ustazah? Insyaallah. Lanjut. Pembelajaran ke-6 matematika di menentukan volume benda dengan satuan tidak baku.
Benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Ingat kembali tentang volume. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui berbagai jenis satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume benda. Perhatikan contoh lain pengukuran volume benda dengan satuan tidak baku tersebut. Nah, volume ember sama dengan 8 gayung. Ayo tentukan volume benda sesuai gambar berikut. Volume teko ada berapa cangkir? Ya, benar, ada 8 cangkir. Volume bak ada berapa ember? Ada 15 ember. Selanjutnya, kesimpulan pembelajarannya bahasa Indonesia, setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikiran. PPKN, tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Matematika, benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Baik anak-anak ustazah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya nak, jika keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan serta mencuci tangan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa